Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Di jantung gurun kering Sahara, jauh dari selatan Kairo, terdapat sebuah dunia bawah tanah yang begitu sunyi, hingga langkah kaki saja terdengar seperti gema dari masa silam. Tidak ada piramida yang berdiri megah di atas permukaan, tidak ada obelisk yang menyentuh langit, tidak ada kuil yang dihiasi ukiran dewa-dewa Mesir. Yang ada hanyalah gurun luas, angin panas, dan pasir yang terus bergerak menutup jejak peradaban. Di bawah tanah inilah tersembunyi salah satu misteri terbesar peradaban Mesir kuno, tempat yang seolah menantang logika, akal sehat, dan teknologi manusia. Tempat itu bernama Serapeum, sebuah kompleks makam bawah tanah yang menyimpan 24 sarkofagus raksasa dengan presisi yang bahkan di zaman modern pun sulit dicapai. Kisah Serapeum bukan hanya kisah arkeologi, ia adalah kisah tentang pengetahuan yang hilang, tentang usaha seorang manusia membuka pintu waktu yang tertutup ribuan tahun, dan tentang pertanyaan-pertanyaan yang hingga kini tidak ada seorang pun dapat menjawab dengan pasti. Semua bermula pada tahun 1851. Ketika gerbang bawah tanah yang terkunci ribuan tahun terbuka. Pada tahun itu, Auguste Mariette, seorang ahli bahasa Koptik dari Prancis, tiba di Mesir bukan untuk menggali sejarah, melainkan hanya untuk mencari naskah-naskah kuno. Namun takdir punya rencana lain. Semakin lama ia tinggal di Kairo, semakin besar ketertarikannya pada reruntuhan kuno, terutama di wilayah Saqqara yang dipenuhi makam bangsawan dan piramida bertingkat. Suatu hari, ketika memeriksa pecahan-pecahan stele yang tersebar di gurun, ia menemukan beberapa batu bertuliskan nama Apis, sapi suci dalam kepercayaan Mesir yang dianggap sebagai manifestasi dewa Osiris. Nama Apis mengingatkannya pada tulisan Strabo, sejarawan Yunani ribuan tahun lalu, yang menyebut adanya makam bawah tanah bagi sapi-sapi suci di wilayah Memphis kuno. Mariette mengikuti naluri arkeolognya yang semakin kuat. Ia memerintahkan para pekerja lokal untuk menggali, membersihkan pasir, dan membuka setiap kemungkinan jalur bawah tanah yang tertutup oleh waktu. Hingga pada suatu sore, muncul sebuah celah kecil yang tertutup pasir, seperti pintu rahasia yang enggan memperlihatkan dirinya. Mariette membawa obor, menunduk, dan memasuki celah tersebut. Yang ia lihat mengubah hidupnya. Terowongan itu panjang, menurun, dan gelap. Mariette berjalan perlahan, ditemani gemerisik pasir yang jatuh dari langit-langit. Ketika tiba di ujung lorong pertama, cahaya obornya jatuh pada sebuah koridor raksasa yang begitu panjang hingga tampak seolah tak berujung. Koridor itu membentang lebih dari 200 meter, dan di sepanjang dinding kiri dan kanan berdiri peti-peti batu raksasa yang ukurannya hampir tak masuk akal. 3,5 meter panjangnya, 2,5 meter tingginya, berat minimal 70 ton, beberapa bahkan mendekati 100 ton. Seluruh permukaannya halus seperti kaca, seolah dipoles dengan mesin industri modern. Mariette tertegun, ia menuliskan dalam catatan hariannya. Di hadapan saya berdiri raksasa-raksasa yang ditenggelamkan oleh peradaban kuno, seakan ada kekuatan yang sengaja menyembunyikan mereka. Beberapa sarkofagus berisi tulang sapi suci Apis sesuai dugaan Strabo. Namun yang membuat Mariette merinding adalah banyak di antaranya kosong. Tidak ada tulang, tidak ada artefak, tidak ada ukiran, tidak ada tulisan. Hanya ruang hampa dalam peti batu yang tidak seharusnya kosong. Sejak hari itu, Serapeum menjadi teka-teki besar yang belum terpecahkan hingga kini. Untuk memahami Serapeum, kita perlu memahami letaknya. Serapeum berada di wilayah Saqqara, bagian dari kota kuno Memphis, yang didirikan sekitar 5.000 tahun lalu oleh Raja Menes, tokoh yang begitu tua sejarahnya hingga banyak sejarawan menganggapnya semi-legendaris. Memphis adalah pusat dunia Mesir pada masa-masa awal, tempat lahirnya dinasti pertama, pusat pemerintahan dan penguburan raja-raja awal Mesir, rumah bagi piramida tertua seperti piramida Zoser di Saqqara. Di antara struktur-struktur besar itu, Serapeum menempati posisi tersendiri. Ia bukan piramida, bukan kuil, bukan ruang pemakaman raja, melainkan kompleks bawah tanah. Struktur ini tidak lazim, terlalu besar untuk sapi, tetapi terlalu aneh untuk manusia.
Setiap ruangan samping tampak seperti ruang penyimpanan objek yang luar biasa penting atau luar biasa berbahaya bagi peradaban kuno. Misteri rekayasa batu yang menakjubkan dan tidak masuk akal. Inilah bagian paling sulit diterima oleh logika modern. 1. Bongkahan granit raksasa dipindahkan dari Aswan, 800 km jauhnya. Batu-batu ini bukan berasal dari Saqqara. Mereka berasal dari tambang granit di Aswan, lebih dari 800 km dari selatan. Bongkahan batu seberat 100 ton tidak bisa begitu saja diangkut menggunakan perahu anyaman papirus atau kapal kayu ringan seperti yang digunakan orang Mesir pada masa itu. Dokumen kuno seperti Diari Merer menunjukkan bahwa kapal-kapal kuno Mesir hanya kuat membawa batu kapur 2 hingga 3 ton. 100 ton. Perahu semacam itu akan tenggelam sebelum berlayar. 2. Lorong Serapeum terlalu sempit untuk memasukkan sarkofagus. Lebar lorong Serapeum rata-rata 3 meter, dengan beberapa tikungan hanya 2,7 meter. Sementara sarkofagusnya berukuran 2,5 meter. Dengan presisi saat ini, memindahkan kotak 2,5 meter melalui lorong 2,7 meter saja butuh alat berat modern dan sensor presisi. Bagaimana dengan peradaban 3.400 tahun lalu? 2 kemungkinan muncul. 1. Sarkofagus dimasukkan sebelum terowongan dibangun. 2. Terowongan dibangun mengitari sarkofagus. Keduanya sama-sama tidak logis, tidak sesuai teknik arsitektur Mesir pada masa manapun. 3. Presisi mesin modern pada batu kuno. Insinyur mekanik Christopher Dunn mengukur toleransi permukaan dalam hanya plus minus 0,1 mm. Sudut-sudutnya 90 derajat sempurna. Sambungan tutup dan badan sarkofagus hampir kedap udara. Pemolesannya melampaui batu nisan modern yang dipotong mesin CNC. Mengerjakan granit sehalus itu menggunakan peralatan tambang dan perunggu secara teknis mustahil. Bahkan mesin penggiling industri modern membutuhkan waktu lama untuk menghasilkan permukaan sepresisi itu. Namun ribuan tahun lalu, Mesir kuno tampaknya bisa melakukannya. Bagaimana? Hingga kini, tidak ada jawaban yang cukup kuat. Jika Serapeum benar-benar hanyalah makam sapi suci, pertanyaan besar muncul. Mengapa banyak petinya kosong total? Mengapa peti yang begitu sulit dibuat tidak dipakai? Mengapa tidak ada hieroglif, padahal Mesir sangat suka menghias makam? Mengapa ukurannya terlalu besar untuk seekor sapi? Dan mengapa peti-peti raksasa itu dibuat dengan presisi yang bahkan untuk manusia pun terasa berlebihan? Ini membuat beberapa peneliti berpikir bahwa Serapeum mungkin memiliki fungsi ritual, fungsi simbolik, atau bahkan fungsi teknologi yang tidak tercatat dalam sejarah. Jejak Osiris dan Orion. Apakah Serapeum memiliki fungsi kosmis? Dalam teks piramida, Osiris digambarkan sebagai dewa yang menyatu dengan bintang-bintang Orion. Banyak struktur Mesir, terutama piramida Giza, memiliki orientasi geometrik yang berhubungan langsung dengan sabuk Orion. Apis adalah manifestasi Osiris, dan Serapeum adalah tempat pemujaan Apis. Dari sini lahirlah teori kontroversial. Apakah Serapeum merupakan instalasi yang berhubungan dengan para dewa yang dikaitkan dengan Orion? Tidak harus alien, bisa saja dewa-dewa yang dimaksud adalah kelompok elit misterius, peradaban pendahulu yang hilang, atau ilmuwan kuno yang pengetahuannya tidak diwariskan. Namun satu hal pasti, Serapeum tidak dibangun dengan niat sederhana. Serapeum memberikan begitu banyak pertanyaan, tetapi sangat sedikit jawaban. Bagaimana teknologi kuno menghasilkan presisi industri modern? Bagaimana batu 100 ton dipindahkan ratusan kilometer? Mengapa beberapa peti diberi tutup, dikunci mati, namun dibiarkan kosong? Mengapa tidak ada hieroglif, padahal bangsa Mesir begitu menyukai simbol? Mengapa ruangnya dibangun dalam bentuk koridor panjang seperti bunker? Dan siapa yang memutuskan bahwa tempat ini harus disembunyikan jauh di bawah tanah? Pertanyaan-pertanyaan itu membuat Serapeum bukan sekadar situs arkeologi, melainkan simbol bahwa peradaban manusia memiliki babak-babak hilang yang belum kita temukan. Penutup, misteri yang tetap berdiri teguh di bawah pasir Saqqara.
Hari ini, Serapeum masih berdiri, gelapnya masih sama, sunyinya masih sama, bau lembab batu kuno masih tercium di udara. Dan setiap orang yang melangkah masuk ke lorong itu merasakan sensasi yang sama, seakan sedang memasuki ruang yang tidak ingin ditemukan. Sudah lebih dari 3.400 tahun sejak sarkofagus raksasa itu dibuat. Namun, dunia modern belum mampu menjelaskan bagaimana semuanya dilakukan. Serapeum adalah pengingat bisu bahwa sejarah manusia mungkin jauh lebih tua, lebih kompleks, dan lebih misterius daripada yang kita pahami. Dan sampai misteri itu terungkap, Serapeum akan tetap menjadi teka-teki terbesar yang menunggu untuk dijawab di kedalaman gurun, di bawah lapisan pasir, di tempat di mana waktu sendiri seakan berhenti. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.